Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abriandi selaku dosen pengampu mata kuliah Auditing 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Andi Nugraha dari program studi akuntansi. Di video ini saya akan mengemukakan kronologi kasus laporan keuangan Garuda Indonesia. Kronologi kasus laporan keuangan Garuda Indonesia hingga kena sanksi. PT Garuda Indonesia dikenakan sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non-pemerintah. Pasalnya, dalam laporan keuangan Garuda ditemukan kejanggalan. Kasus Garuda Indonesia ini tidak hanya memukul si burung baja. Auditor laporan keuangan yakni akuntan publik atau AP, Kasner, Sirumavea Kantor Akuntan Publik atau KAP, Tanu Brata, Sukwanto, Fahmi Bambang dan rekan atau member of BDO Internasional juga dikenakan sanksi oleh Kementerian Keuangan. Semua berawal dari hasil laporan keuangan Garuda Indonesia untuk tahun buku 2018. Dalam laporan keuangan tersebut, Garuda Indonesia Group membukukan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar atau setara 11,33 miliar. Asumsi kurs 14.000 per dolar AS. Angka ini melonjak tajam dibanding 2017 yang menderita rugi 216,5 juta atau US dollar. Namun, laporan keuangan tersebut menimbulkan polemik lantaran dua komisaris Garuda Indonesia yakni Khairul Tanjung dan Doni Oskaria saat ini sudah tidak menjabat, menganggap laporan keuangan 2018 Garuda Indonesia tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Pasalnya, Garuda Indonesia memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi yang memiliki utang kepada maskapai berplat merah tersebut. PT Mahata Aero Teknologi sendiri memiliki utang terkait pemasangan WiFi yang belum dibayarkan. Bursa Efek Indonesia atau BEI memanggil jajaran direksi Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan tersebut. Pertemuan juga dilakukan bersama auditor yang memeriksa keuangan GIAA, yakni KAP, Tanu Brata, Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan member of BDO Internasional. Di saat yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku belum bisa menetapkan sanksi kepada Kantor Akuntan Publik atau KAP, Tanu Brata, Sutanto, Fahmi Bambang, dan rekan member of BDO Internasional. KAP merupakan auditor untuk laporan keuangan tahun 2018 PT Garuda Indonesia Persero Tbk yang menuai polemik. Kendati sudah melakukan pertemuan dengan auditor perusahaan berkode saham GIAA itu, namun Kemenkeu masih melakukan analisis terkait laporan dari pihak auditor. OJK meminta kepada BI untuk melakukan verifikasi terhadap kebenaran atau perbedaan pendapat mengenai pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan Garuda 2018. Selain OJK, masalah terkait laporan keuangan maskapai Garuda ini juga mengundang tanggapan dari Menteri Perhubungan Menhub Budi Karya Sumadi. 31 Mei 2019, penjelasan Garuda Indonesia terkait kisruh laporan keuangan. Garuda Indonesia akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah laporan keuangannya ditolak oleh dua komisarisnya. Maskapai berlogo burung Garuda ini mengaku tidak akan melakukan audit ulang terkait laporan keuangan 2018 yang dinilai tidak sesuai karena memasukkan keuntungan dari PT Mahata Aero Teknologi. 8 Mei 2019, Mahata Aero buka-bukaan soal kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia.
Kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia ini juga menyeret nama Mahata Aero Teknologi. Pasalnya, Mahata sebuah perusahaan yang baru didirikan pada tanggal 3 November 2017 dengan modal tidak lebih dari 10 miliar. Dinilai berani mendatangi kerjasama dengan Garuda Indonesia. Dengan mendatangani kerjasama dengan Garuda, Mahata mencatatkan utang sebesar 239 juta US dollar kepada Garuda, dan oleh Garuda dicatatkan dalam laporan keuangan 2018 pada kolom pendapatan. 21 Mei 2019, DPR panggil manajemen Garuda Indonesia. Sebulan kemudian, Garuda Indonesia dipanggil oleh Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Jajaran direksi ini diminta keterangan oleh Komisi 5 DPR mengenai kisruh laporan keuangan tersebut. Dalam penjelasannya, Direktur Utama Garuda Indonesia, Gusti Ngurah Aksra Dina Putra mengatakan, latar belakang mengenai laporan keuangan yang menjadi sangat menarik adalah soal kerjasama dengan PT Mahata Aero Teknologi terkait penyediaan layanan WiFi on-board yang dapat dinikmati secara gratis. Kerjasama yang ditekan pada 31 Oktober 2018 ini mencatatkan pendapatan yang masih berbentuk piutang sebesar 239.940 US dollar dari Mahata. Dari jumlah itu, 28 US dollar diantaranya merupakan bagi hasil yang seharusnya dibayarkan Mahata. 14 Juni 2019, Kemenko temukan dugaan laporan keuangan Garuda tak sesuai standar. Kemenkeu telah menyelesaikan pemeriksaan terhadap KAP Tanubrata Sutanto Pahmi Bambang dan rekan member of BDO Internasional terkait laporan keuangan tahun 2018 milik Garuda. KAP ini merupakan auditor untuk laporan keuangan emiten berkode saham G2A yang menuai polemik. Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadianto menyatakan, berdasarkan hasil pertemuan dengan pihak KAP, disimpulkan adanya dugaan audit yang tidak sesuai dengan standar akuntansi. Kementerian Keuangan juga masih menunggu koordinasi dengan OJK terkait penetapan sanksi yang bakal dijatuhkan pada KAP Tanubrata Sutanto Pahmi Bambang dan rekan member of BDO Internasional yang menjadi auditor pada laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. 18 Juni 2019, BEI tunggu keputusan OJK. BEI selaku otoritas pasar modal kala itu masih menunggu keputusan final dari OJK terkait sanksi yang akan diberikan kepada Garuda. Manajemen bursa saat itu telah berkoordinasi intens dengan OJK, namun BEI belum membeberkan lebih lanjut langkah ke depan itu dari manajemen bursa. 28 Juni 2019, akhirnya Garuda Indonesia kena sanksi dari OJK, Kemenkeu, dan BEI. Setelah perjalanan panjang, akhirnya Garuda Indonesia dikenakan sanksi dari berbagai pihak. Selain Garuda, sanksi juga diterima oleh auditor laporan keuangan Garuda Indonesia, yakni akuntan publik atau AP, Kasner, Sirumapea, dan kantor akuntan publik KAP, Tanubrata Sutanto Pahmi Bambang dan rekan. Auditor laporan keuangan PT Garuda Indonesia Persero, TBK, G1AA, dan entitas anak tahun buku 2018. Untuk auditor, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sanksi pembukuan izin selama 12 bulan. Selain itu, OJK juga akan mengenakan sanksi kepada jajaran direksi dan komisaris dari Garuda Indonesia. Mereka diharuskan patungan untuk membayar denda 100 juta. Selain itu, ada 2 poin sanksi bagi yang diberikan OJK, yakni
Garuda Indonesia harus membayar 100 juta. Selain itu masing-masing direksi juga diharuskan membayar 100 juta. Selain sanksi dari Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan, Garuda Indonesia juga kembali diberikan sanksi oleh Bursa Efek Indonesia. Adapun sanksi tersebut salah satunya memberikan sanksi sebesar 250 juta kepada maskapai berlambang burung Garuda itu. Sekian video dari saya, semoga dengan video ini akan menambah wawasan kita semua. Dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon untuk dimaafkan. Saya Andi Nugraha, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.